Bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita sampaikan beberapa saat lagi. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan kepada seluruh siswa-siswi yang hari ini telah bergabung pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas Zoom meeting yang kita cintai ini. Perkenalkan, Bapak selaku Guru Pendidikan Agama Islam Muhammad Zilal Haris SPD pada hari ini akan menyampaikan materi dengan judul Sujud Syukur. Sebelumnya, Bapak ingin cari tahu dulu ini. Siswa-siswi sekalian sudah tahu atau sudah pernah lihat sujud syukur itu seperti apa? Mohon direspon pada seluruh siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran ini. Tahu Pak. Oke, berarti sudah ada yang tahu ya. Alhamdulillah. Nah, baiklah siswa-siswi sekalian, sujud syukur ini mungkin sudah sering kita lihat. Barangkali di pertandingan sepak bola ada yang berhasil cetak gol, lalu mereka merayakannya dengan cara bersujud. Nah, itu sesungguhnya adalah ajaran agama Islam yang menuntun kita untuk bersyukur kepada Allah setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenankan Bapak membuka tontonan berikut ini. Disaksikan ya materinya. Baik, siswa-siswi sekalian, tujuan pembelajaran kita ada 4. Mohon maaf, ada 5. Tapi kita batasi saja terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian sujud syukur. Setelah pembelajaran ini diharapkan kepada peserta didik, kepada siswa-siswi sekalian agar memahami pengertian sujud syukur. Lalu yang kedua, menunjukkan dalil tentang sujud syukur. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sujud syukur. Yang keempat, menemukan hikmah sujud syukur. Dan yang kelima, mempraktekkan tata cara sujud syukur. Kita lanjut. Baik, pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah ungkapan rasa syukur yang mendalam dan tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang meliputi kehidupan, kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya yang kita terima sebagai hamba Allah. Pak, Oh, Pak Zilal. Ya. Nggak nampak, Pak.
Nggak nampak share screen-nya, Pak. Oh, tidak nampak. Siswa-siswi yang lain gimana? Tidak nampak, Pak. Tidak, Nggak Pak. nampak juga, Pak. Sama Coba, Pak, Pak. nggak Nggak kelihatan nampak, Pak. Pak. Waduh. Dia buka dulu Pak, baru pop screen Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Pak. Baik, kita ada kesalahan teknis ya. Mohon maaf. Kita bergerak ke dalil nakli tentang sujud syukur. Yang pertama terdapat dalam firman Allah surah Ibrahim ayat ke-7. Dapat kita lihat pada layar masing-masing Anda. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Baik, karena waktunya terbatas, kita lanjut. Lalu ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur itu diawali oleh beberapa sebab. Secara umum ada dua. Yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah. Yang kedua, terhindar atau selamat dari musibah atau sesuatu yang membahayakan. Ini penjelasan lebih lanjut. Mendapatkan nikmat seperti kita mendapatkan prestasi atau penghargaan, apakah itu di sekolah maupun di tempat lainnya. Yang kedua, barangkali seorang ayah yang mendengar berita kelahiran anaknya. Yang ketiga, seseorang berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat ia harapkan. Lalu, selamat dari musibah seperti terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, selamat dari Baik, sujud syukur itu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, sebelum kita sujud syukur itu pastikan kita suci dari hadas maupun najis. Apakah itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, pastikan kita mengetahui arah kiblat kemana kita akan mengarahkan sujud itu. Dan yang ketiga, menutup aurat. Nah, kita lanjut. Sujud syukur itu memiliki tata cara yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama, kita berniat dulu dengan lafaz. Jika kita ingin lafazkan nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala, boleh kita baca secara sir atau cukup dalam hati saja. Setelah kita pasang niat, kita bertakbiratul ihram, mengangkat tangan seperti kita mengangkat tangan pada saat mau sholat. Lalu kita langsung bersujud. Lalu ketika kita bersujud, kita membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu kita duduk seperti duduk tahiyat akhir, lalu kita salam dan berakhirlah syukur tersebut. Nah, ada beberapa hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Yang kedua, membuat umat Islam lebih menyadari kuasa Allah atas hidupnya sehingga bisa membuat lebih beriman akan qada terbaik dari Allah. Yang ketiga, tidak sombong atas pencapaian dunia. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah sebab dari ridha Allah atas kehidupan. Nah, itu pemaparan dari materi yang telah Bapak susun. Dari sedikit penjelasan tadi, kira-kira ada barangkali yang hendak siswa-siswi Bapak tanyakan? Dipersilahkan. Ada Pak. Joni Silakan. tanya. Pak. Silakan Joni. Ya, Pak Zilal tanya satu. Ya. Apakah sujud syukur itu dipergunakan ketika kita mendapatkan kebahagiaan saja atau ketika kita mau ketabrak auto contohnya Pak? Nah, apa juga perlu kita sujud syukur Pak? Nah, itu aja, Pak. Luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih Joni Afrizal. Sujud syukur itu memang sangat dianjurkan setelah kita mendapat nikmat. Dan juga sangat dianjurkan ketika kita selamat dari mara bahaya. Seperti yang telah Joni sampaikan tadi. Kita melewati suatu jalan, lalu kita yang menurut perhitungan akal kita akan celaka ditabrak oleh mobil, ternyata kita selamat, maka saat itu kita juga dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah. Kira-kira paham, Joni? Siapa? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Ya, silahkan. Fitri Handayani. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya, tadi kan ada materi Bapak, materinya katanya salah satu syarat sujud syukur itu adalah menutup aurat. Tapi Ya. kan kalau kita lihat Pak, kenyataannya di lapangan itu kayak pemain bola itu dia nggak nutup aurat Pak. Terus gimana itu Pak? Oke, bagus sekali Makasih pertanyaannya. Pak. Ya, terima kasih. Fitri Handayani, ketentuan itu harus dipenuhi. Belum tentu apa yang ditampilkan dengan keren itu sudah memenuhi ketentuan. Kadangkala ada pemain bola itu mereka bercelana pendek sehingga membuka aurat mereka. Nah, hal itu tentu tidak sah secara hukum. Namun, ada juga pemain bola itu dia memang menggunakan celana pendek, namun dia juga menggunakan seperti kaos kaki yang amat panjang dan juga itu menutup auratnya. Jadi kesimpulannya, yang menutup aurat sujud syukurnya sah, yang terbuka auratnya sujud syukurnya belum sah. Oh gitu. Ya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terakhir dari Febrianto, silahkan. Ya Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Berarti kalau kita mau sujud syukur itu tidak mesti duduk dulu ya Pak. Soalnya kan orang pemain bola itu kan biasanya dia berhadas gitu. Oke, terima kasih Febrianto. Untuk sujud syukur, kita tidak dianjurkan berwudu dulu sebelum mengamalkannya. Tapi kita harus memastikan kita terbebas dari hadas besar maupun hadas kecil. Hal itu bisa kita periksa sendirilah di jasmani kita. Dan juga kita harus pastikan dulu, nah, apakah kita ada ngijak najis nih atau tidak. Nah, seandainya hati kita menyatakan kalau kita terlepas dari semua itu, maka kita boleh langsung sujud syukur tanpa berwudu.
dan berwudu pun tidak menjadi anjuran sebelum untuk sujud syukur. Demikian. Terima kasih Pak. Berarti pemain bola itu sebelum dia main bola berwudu ya Pak? Seandainya mereka berwudu itu kan baik juga, tidak ada masalah. Nah, Yes. Terima kasih Pak. ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, sujud syukur itu adalah ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Lalu yang kedua, ada yang menjadi ketentuan sujud syukur, diantaranya yang pertama, suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan najis. Lalu kita menghadap kiblat dan menutup aurat. Dan sebab kita sujud syukur itu, yang pertama, kita mendapat nikmat. Yang kedua, kita selamat dari musibah. Lalu, tata cara sujud syukur itu diawali dari niat, langsung bersujud, membaca doa. Setelah membaca doanya, duduk seperti duduk tahiyat akhir, lalu salam. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sudah Pak. Ya. Saya belum mute tadi. Ya. Baik. Silakan masukkan. Saya akan buat 2 catatan ya. Silakan masukkan dari teman-teman. Silakan. Present. Pak Rudianto lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan masukan kepada Bapak Zilal. Ya, silakan Ustaz. Pelajaran yang sudah terlaksana tadi sudah bagus ya Pak. Tapi tadi belum ada di awalnya berdoa, belum ada absensi juga belum ada. Kemudian sebaiknya pas penutup juga di awal tadi sudah ada pre-test gitu Pak ya. Akhirnya sebaiknya juga ada post-testnya. Jadi ada pertanyaan mengecek apakah siswa sudah paham atau belum. Kemudian dalam proses secara keseluruhan Bapak Ya, silakan Ustaz. Bapak menyampaikan materi masih banyak ceramah, tapi sudah bagus ya Pak. Jadi masukan saya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa dan post-test ya Ustaz. Iya. Ya, tadi siapa tadi Resen? Fitri, silakan. Silakan Bu Fitri Andayani. Ya Pak, makasih Pak. Mohon maaf Pak, tadi audionya belum ini. Sedikit masukan untuk Pak Zilal. Tadi pembukaannya udah ada pemantiknya, udah habis itu tujuannya juga. Cuman pas kegiatan inti itu kurang interaktif antara guru dan siswanya. Sebenarnya tadi pas ada dalil, kita bisa ninjau gitu siapa siswa yang bisa ditunjuk siswa untuk bacakan dalilnya gitu kan. Jadi tahu mungkin 1 atau 2 orang, sehingga kita tahu si anak ini bisa atau tidaknya baca Al-Quran gitu. Karena rata-rata SMP itu kan nggak ada tes baca Al-Quran masuk. Habis itu untuk refleksi akhir tadi kurang ini ditanyakan apakah siswanya paham atau enggak tentang materi yang disampaikan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa lagi? Fitri, silakan kirimkan tangan Resennya. Apa lagi? Silakan. Mas Pak mau? Ya Pak. Silakan, Buya. Baik, terima kasih Pak kesempatannya.
yang untuk perbaikan untuk Azila dan kita semuanya itu mengenai tentang penutupnya. Di penutupnya itu kan ada kita membuat kesimpulan pembelajaran. Sebaiknya, sebagusnya menyimpulkan pembelajaran kita ikut sertakan siswa membuat kesimpulannya. Maka kita sebagai guru itu hanya memperkuat saja apa yang sudah mereka simpulkan. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ditungkan Pak Kak. Baik. Saya beri kesempatan ke Pak Yusuf dimasukkan. Baik, terima kasih Swati untuk masukan dari saya terkait dengan kucing Mas Haris sudah lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja waktunya perlu diperhatikan, manajemennya 15 menit, ini tadi mulainya 21.01, selesainya 21.20, jadi ada kelebihan waktu ya. Ya, maaf Pak. Kemudian yang kedua terkait penggunaan bahasa. Untuk yang diajari kelas berapa ini? Kelas 7 Pak. SMP. Ya, Kelas 7 ya? Iya Pak. Berarti SMP. Nah, gunakan bahasa yang setidaknya untuk tingkatan anak SMP itu sesuai. Jadi masih menggunakan bahasa-bahasa yang saya kira masih kaku. Kemudian apa sholawatnya? Mengajak sholawat mungkin bisa kita nyanyi bareng gitu dengan apa namanya siswa sehingga lebih terasa sekali ketika siswa itu ikut terbawa dengan sholawat. Tidak sekedar kita perintahkan sholawat sudah selesai, tapi kita ajak bareng-bareng untuk bersolawat. Semisal seperti itu. Tadi masukan dari teman-teman juga bagus, sudah bagus, termasuk dari Fitri terkait siswa aktif, termasuk dalam hal membaca Al-Quran itu juga dibiasakan. Dan setidaknya guru PAI itu juga punya bekal yang baik dalam membaca Al-Quran, sehingga harus diasah betul keterampilan membaca Al-Quran karena menjadi contoh dan harus bisa mengajarkan Al-Quran ke siswa. Sehingga memang kualitas bacaan Al-Qurannya guru PAI itu juga harus bagus. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk merespon juga ada, dan siswa pun ketika memberikan respon, kita sebagai guru juga harus bisa menerima respon siswa dengan baik ya. Kadang ada guru juga yang kurang memiliki sensitivitas dalam hal merespon siswa. Harapannya ketika siswa itu direspon, maka tentu akan menjadi penghargaan tersendiri bagi siswa. Kita memberikan apresiasi pada siswa. Jadi sering-sering juga kita dalam belajar itu memberikan apresiasi ke siswa, penghargaan ketika mungkin sudah berani bertanya, berani menjawab dan sebagainya, itu kita memberikan apresiasi secara langsung kepada siswa agar nanti menjadi tumbuh menjadi siswa aktif dalam pembelajaran, sehingga harapan menjadi studying center dalam pembelajaran itu tercapai seperti itu. Saya kira demikian Pak Swati. Ya, terima kasih Pak Yusuf, luar biasa masukannya. Masuk PPAG ya, jangan sampai jadi PAI ya, PPAG-nya nggak oke kan, nggak enak juga ya sebagai kolega di PAI. Ada dua masukan saya Pak Zilal ya. Iya Pak. Yang pertama, semua saja ini harus bisa mengubah mindset. Tadi saya mencatat pada hari ini akan menyampaikan sujud syukur. Mindset seperti ini harus diubah. Jadi bukan Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan materi, tapi Bapak Ibulah yang akan mendampingi siswa belajar, memfasilitasi semua siswa belajar. Maka di situ konteks redaksinya jangan pada hari ini akan menyampaikan sujud syukur, tapi lebih pada hari ini kita
para siswa akan belajar tentang sujud syukur. Jadi berangkatnya itu dari berangkat siswa yang mau belajar menguasai sujud syukur. Jangan dibalik mindsetnya guru akan menyampaikan kepada siswa materi sujud syukur, itu dulu. Sekarang harus dibalik logika. Guru harus menjadi fasilitator yang tugasnya memfasilitasi siswa untuk belajar tentang apa, mengapa, bagaimana, untuk apa sujud syukur itu. Nah, gitu ya, itu satu catatannya. Semua saja. Iya, Pak. Saya besok kalau ada yang praktek atau nanti yang ketiga kalau praktek masih seperti itu, berarti belum mendengarkan apa yang kami sampaikan dan harus ditindaklanjuti ya. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, kalian akan belajar tentang bersama Pak Guru dan kawan-kawan dengan menggunakan strategi apa dan seterusnya. Tapi ingat, yang belajar adalah para siswa. Yang kedua, tadi saya mendengar menyaksikan bahwa ketika Pak Guru itu ditanya oleh salah satu siswa, Pak Guru langsung dengan percaya diri langsung menjawab. Meskipun Pak Guru tahu jawabannya, akan lebih bagus kalau yang menjawab itu dilempar ke para siswa. Baik, pertanyaan si Tono tadi bagus sekali. Senang saya. Coba kalian tadi bisa menjawab terlebih dahulu, silakan. Ini diberi kesempatan dulu yang lain para siswa untuk menjawab. Bagus, jawaban Anda luar biasa. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Dinatun silakan. Ini tidak kalah pentingnya. Jadi anak-anak, apa yang dimaksud dengan sujud syukur adalah bla bla bla. Gitu. Jadi ada proses menjawab itu diperoleh dari siswa belajar, tidak dari guru menyampaikan materi. Maka tolong jika ada pertanyaan jangan langsung dijawab, tapi kasih kesempatan kepada para siswa yang lain untuk mencoba menjawabnya. Jawabannya benar atau salah diberikan apresiasi. Ya, itu bobotnya berbeda jika jawab benar dan jawab salah apresiasinya. Ya. Ya, Pak. Saya kira dua hal itu dicatat dari saya dan dari Pak Yusuf tadi terkait dengan PPAG dan seterusnya. Kemudian teman-teman yang lain tadi luar biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan 6 catatannya. Saya kira bagus ya. Tapi ya bisa penutupnya itu butuh bantuan siswa untuk membuat pesan ya. Silahkan, saya kira bagus juga tadi masukannya sudah cukup. Jadi kalau mau dia bisa mempraktekannya, masukan-masukan tadi itu bagus sekali gitu. Jadi itu Pak Zilan ya. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk Pak Zilan. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Suwadi, terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir siapa?